Sepak bola bagi masyarakat pribumi Nusantara adalah salah satu alat perjuangan menentang kolonialisme. Dimulai dari Medan, November 1887, untuk pertama kalinya di Hindia Belanda berdiri sebuah klub olahraga dengan nama Gymnastic Vereniging. Klub yang menaungi beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, kriket, tenis, dan atletik. Tim ini kemudian tercatat sebagai klub sepak bola pertama yang lahir di Hindia Belanda. Hingga tahun-tahun berikutnya, berdiri berbagai klub sepak bola di kota-kota besar di Hindia Belanda. Namun, klub-klub tersebut hanya terbatas pada orang-orang Eropa. Seiring waktu, karena sepak bola tidak memerlukan tempat khusus, maka kaum pribumi boleh memainkannya. Politik kelas atau golongan yang dianut oleh Belanda pada waktu itu turut berimbas pada olahraga, khususnya sepak bola, hingga berdampak pada munculnya klub sepak bola bangsa Eropa, keturunan Cina, dan bangsa pribumi. Para serdadu di tangsi-tangsi militer paling sering bertanding. Mereka kemudian membentuk Bond sepak bola atau perkumpulan sepak bola. Dari perkumpulan itulah kemudian terbentuk satu klub. Tak hanya serdadu militer, tetapi juga warga Belanda, Eropa, keturunan Cina, dan pribumi membuat perkumpulan serupa. Banyaknya klub sepak bola golongan Eropa membuat mereka membentuk sebuah federasi yang bernama Nederlands Indische Voetbalbond atau NIVB, yang pada 1927 berubah menjadi Nederlands Indische Voetbal Unie atau NIVU. Sampai tahun 1929, NIVU mengadakan pertandingan dalam rangka memeriahkan pasar malam dan tak ketinggalan sebagai ajang judi, hingga mengutip biaya tiket masuk untuk menonton pertandingan. Akibat dominasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh NIVU, mendorong klub-klub sepak bola pribumi untuk membentuk federasi sendiri yang bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI. Adalah Suratin Sosrosugondo, seorang insinyur yang aktif di bidang pergerakan dan gemar bermain sepak bola. Dia menyadari pentingnya nasionalisme setelah mengikuti Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Bagi Suratin, sepak bola adalah wadah terbaik untuk menyemai semangat nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang penjajahan. Atas inisiatifnya, dia kemudian mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan polisi Belanda. Kemudian, ketika mengadakan pertemuan di Hotel Binnenhof di Jalan Keramat 17, Jakarta, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo, yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional. Sementara itu, untuk kota-kota lainnya, pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi atau melalui kurir. Pada tanggal 19 April 1930, berkumpullah wakil dari VIJ Jakarta, BIVB Bandung, PSM Yogyakarta,
PVB Solo, MVB Madiun, IVBM Magelang, dan SIVB Surabaya. Dari pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk mendirikan PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam Kongres PSSI di Solo pada tahun 1930 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan Insinyur Suratin sebagai ketua umumnya. Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938 di Prancis. Hal ini terjadi karena pengunduran diri Jepang akibat pecahnya perang dengan Cina di tahun 1930-an. Awalnya FIFA merencanakan pertandingan playoff antara Amerika Serikat dengan Hindia Belanda. Namun, Amerika juga mundur karena alasan finansial, hingga membuat Hindia Belanda otomatis lolos ke Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil dari Asia. NIFU yang sudah tergabung dengan FIFA pada Mei 1936 adalah federasi yang mempersiapkan keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Mereka memilih bekerja sama dengan PSSI dalam menyeleksi pemain yang akan mengisi skuad pada waktu itu melalui Gentleman Agreement. Salah satu poin dalam perjanjian itu, pembentukan tim harus kooperatif melibatkan NIFU dan PSSI. Tetapi pada kenyataannya, NIFU tentu lebih memprioritaskan pemain Belanda untuk mengisi tim. Pada akhirnya, NIFU menyertakan beberapa pemain Indonesia ke dalam skuad Hindia Belanda. Pemain Indonesia yang tercatat dalam skuad antara lain Ahmad Nawir dari HBS Surabaya, Anwar Sutan dari Vios Mr. Cornelis, Hans Tahitu dari SVJA Batavia, Sufarti Sudarmaji dari HBS Surabaya, dan Hong Chien Tan dari Tionghoa Surabaya. 6 Juni 1938, Hindia Belanda melakoni laga perdana sekaligus terakhirnya di gelaran Piala Dunia. Setelah kalah 6-0 melawan Hungaria, mengingat turnamen saat itu menggunakan sistem gugur. Sementara Hungaria berhasil mencapai final walau akhirnya kalah di tangan juara bertahan sebelumnya Italia. Keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 diakui secara resmi oleh FIFA sebagai keikutsertaan pertama wakil benua Asia. Namun, selepas Piala Dunia, tidak banyak rekam jejak para pemain Hindia Belanda yang diketahui. Jika saat ini banyak pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda, hal tersebut tidak lepas dari sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda selama ratusan tahun. Maka, naturalisasi pemain Belanda keturunan Indonesia adalah hal yang wajar.